Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani. Alhamdulillah saya sedang di Ma'had apa? Jilul Quran. Jilul Quran. Jadi kita bilang di bahasa Indonesia apa? Di bahasa Indonesianya apa? Generasi Quran. Generasi Quran. Disingkat apa? Genki. Genki. Nah, kalau Genki itu di bahasa Jepang itu kabar. Kabar. Jadi kalau mau nanya apa kabar di bahasa Jepang, itu nanyanya Ogenki desu ka? Oke, gitu. Kalau jawabannya Genki desu. Anda emang nggak tahu. Coba anda tes dulu. Ogenki desu ka? Apa sih? Genki desu. Genki des. Nah gitu, kabar baik gitu. Genki des. Nah. Oke. Pertama, jadi kita tuh ada 4 guru jomblo di Ma'had ini. Ada yang jadi muslim, ada yang muslim halakoh. Nah, satu lagi nanti kita tunggu, pokoknya dia masuk di tengah, lanjut. Nah, kita perkenalan dulu dari antum. Nama Ana Sukamto, Ana dari Purworejo, Jawa Tengah. Udah itu aja. Lulusan Lulusan dari Tarbiyatun Bogor. STIT Tarbiyatun Bogor. Alhamdulillah sudah S1 tahun berapa lulus S1? tahun 2018. Oke, terus lanjut. Terus saya belajar di Ma'had Hufaz Sunnah, lulus tahun kemarin. Ya. Oh gitu, 2 seperti tahun itu. di Hufadzus Sunnah. Nah, sahih. Oke. Oke. Jadi udah S1 ke Hufadzus Sunnah. Jadi udah agak tua ya. Nah, Iya benar. antum. Nama Ana Rofi Samsul Marib. Lulusan dari Madiyah Sunnah tahun 2020 ya. Dan di Ma'had Genki ini baru 1 tahun. Oke. Pas banget. Ya. Oke. Pernah ta'aruf kan tuh? Alhamdulillah pernah, tapi qadarullah kurang cocok. Berapa kali? Sekali terus yang kedua ini apa? Datang ya persetujuan dengan orang tua gitu kan, mau ngelamar gitu. Udah setuju tapi qadarullah anaknya pengen sekolah lagi. Jadinya enggak, jadi gagal. Oke. Antum pernah ta'aruf gak? Belum pernah. Antum lulusan mana? Lulusan MIAS. Madiyah Mias Sunnah. Ma'had Ihya Sunnah Tasikmalaya. Iya. Oke. Ihya Sunnah, Hufadzus Sunnah. Apa arti sunnah? Sunnah sesuatu jika dijalankan mendapatkan pahala dan ganjaran, jika tidak dikerjakan rugi atau merugi. Oke, arti sunnah. Apa arti sunnah adalah jalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan. Kalau Ustadz Kamto jawabnya dari perspektif fikih ya. Di fikih ada 5 hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kalau Ustadz Rofi lebih ke karena di Ihya Sunnah lebih dari ke perspektif ulama salaf. Jadi sunnah tuh misalnya ibadah yang ada dalilnya gitu. Ibadah yang ada dalilnya. Jadi sunnah di sini lawannya bid'ah gitu kan. Nah, terus ada sunnah juga bermakna ketetapan Allah, kan ada sunnatullah. Nah, udah datang. Masuk sini. Kita persilahkan perkenalan. Toyib. Ya. Nama Hengki Yuliansa, Oke. asal Sumsel, Oke. terkenal di Kabupaten Lintang Patlawang. Syukron. Terkenal di kabupaten lulusan Lulusan pesantren Quran Al-Fidah. Tahun berapa berhenti selesai? Selesai di 2017, alhamdulillah. Terus lanjut. Lanjut ke Hufadzus Sunnah. Tidak selesai. Oh, tidak selesai. Selesai kan antum? Selesai tapi akhir online gitu atau apa? Enggak kan antum selesai yang ini Selesai i'dad, Oh. tapi takmilin. takmilinya Enggak selesai. tidak selesai karena efek pandemi. Oke. Siswanya habis. Oke, kita tadi lagi membincangkan tuh tentang sunnah. Karena kalau kita justru bahasa kita sekarang atau yang kita pahami sekarang, sunnah tuh seperti agak dipersempit artinya. Kayak kita bilang misalnya akhwat sunnah. Kita memahami akhwat sunnah tuh akhwat yang udah mengenal manhaj salaf kan gitu. Kita sebut akhwat sunnah. Tapi ada beberapa orang yang udah mengenal manhaj salaf, dia menamakan usahanya tuh sunnah.
pangkas rambut sunnah. Pernah dengar belum? Iya. Terus apa usaha apa lagi? Seblak sunnah. Seblak sunnah ada. Nah, Oh iya ini. tapi Asuna itu sunnah apa? Asuna collection. Oh, Sunnah Collection ada merek baju ya. Jadi itu pergeseran sebenarnya nggak masalah, soalnya kan kita nama pesantren juga ada Al-Falah, ada Al-Fatih kan gitu, ada Hijrah juga misalnya, pemuda hijrah. Nah, kalau di kalangan orang yang mengenal manhaj nanti akhwat salaf, ikhwan salaf. Nah, sekarang karena antum semua jomblo, antum mau gak mensyaratkan gak akhwat yang antum nikahi harus akhwat sunnah? Coba antum. Kalau anak pribadi lebih yang akhwat yang mau ini ya, mau belajar gitu. Karena tidak semuanya yang sudah mengenal manhaj salaf ini kan berbeda-beda ya. Iya. Anak-anak itu ya yang penting ya patuh sama suami dan mau belajar lagi ilmu agama seperti itu. Walaupun notabene mereka dari orang yang awam gitu. Oke, umum ya. Yang betul. Oke. Nah, dapat poinnya kita. Jadi gak semua manhaj salaf tuh ya baik. Baik. Jadi ada juga bahkan yang kita mungkin sedikit ya, tidak semua. Mungkin agak sombong di hadapan suami gitu. Mungkin suaminya belum ngaji atau apa, ini akhwat udah ngaji terus sombong di hadapan suami. Bagi saran Anda bagi para jomblo ingin mencari istri, kalau bisa cari istri yang ilmunya di bawah antum. Karena namanya suami itu mengajari, bukan sulit kita membayangkan ada istri ngajarin suaminya itu sulit. Tapi kita suami itu memang harus ngajarin istri. Jadi cari yang ilmunya di bawah antum. Tapi kalau udah terlanjur ya atur-atur aja gimana caranya, misalnya istri itu tidak menyombongkan diri di hadapan antum. Dan bagi akhwat cari yang ilmunya di atas antun. Nah, kalau misalnya udah terlanjur, jangan sampai menyombongkan diri di hadapan suami. Oke, lanjut. Itu mensyaratkan nggak? Tidak terlalu mensyaratkan, tapi lebih yang sudah mengenal begitu. Maksudnya tidak juga yang memang dari apa maksudnya ya? Firqah yang lain begitu kan. Maksudnya dia walaupun sudah masih apa namanya? Kalau anak sih biasanya bilangnya akidah goyang begitu. Wow, apa itu? Masih, tapi dia lebih condong ke salaf begitu aja. Jadi antum kan itu sebelumnya nggak asing kan dengan NU, di pesantren NU dulu. Iya, Berapa tahun? 7. 7. Terus gimana caranya bisa ke Hufadzus Sunnah tuh, cerita ini? Wah, panjang ini ceritanya Nah, ini. gak apa-apa, kita dengarkan. Ayo. Ya, di sana itu 7 tahun karena dulunya pesantrennya terkenal dengan bahasanya yang bagus. Oh, bah. Di angkatan 1, 2, dan 3 memang bagus, masyhur, banyak yang lulus Mesir, dan sekarang ada juga yang nggak tahu saya masih aktif apa enggak jadi dosen di Malaysia, itu di angkatan pertama, dan hafal Quran juga. Selesai 7 tahun, tes kuliah tidak lulus. Kuliah apapun itu anak tesin nggak ada yang lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Setelah itu anak kan di pesantren sana itu ada guru hafiz Quran. Dia tanya, antum mau kemana setelah pengabdian ini? Terus anak jawab, mungkin kuliah, Ustaz. Terus ditanya, antum kuliah ada yang udah dites? Udah. Waktu itu pas ditanya belum ada satupun yang pengumuman. Anak tes di 3 kampus kalau nggak salah. Nah, belum ada yang lulus. Diajak sama Ustadz ini, besok ikut anak ke Bengkulu. Ada pesantren teman Nana, dibilang gitu. Ikutan di sana itu menghafal Quran. Awalnya sih cuman lihat-lihat aja karena masih menunggu pengumuman kuliah tadi. 2 hari setelah ikut ke sana, qadarullah kembali lagi kuliahnya nggak ada yang lulus. Daripada bingung dan kebetulan pesantren tersebut beasiswa, ana hubungi, kalau nggak salah langsung mudirnya, waktu itu mudir di pesantren Quran itu, ana diajak datang ke sana karena memang pesantrennya baru awal-awal buka, lagi cari santri tanpa tes, langsung masuk. Di tesnya bukan menentukan layak masuk pesantren atau tidak, tapi layak menghafal apa belum begitu.
Selesai, alhamdulillah selesai 2 tahun. Setorannya juga selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Pindah ke Jakarta 3 tahun. Dan sampai sekarang dapat ke Garut. Kalau di Hufaz Sunnah itu hijrah terpaksa awalnya. Oh, jadi sebenarnya belum tahu Hufadzus Sunnah itu salaf, belum. 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 Oh, pas masuk Cuman tuh ya. kata teman dulu kan yang infoin teman, Hufaz itu Wahabi. mirip-mirip bukan. Apa? Mirip-mirip Lipia. Ini belajarnya. Anak kan semangat belajar bahasa Arab begitu kan. Nah, jadi hampir mirip lah kualitasnya sama Lipia karena guru-guru juga dari tamatan Lipia. Jadi daftar ke sana. Anak kenal salaf juga bukan di Hufaz Sunnah, Oh, bukan. di masjid. Oh, saat di Hufadzus Sunnah gitu. Nah, saat di Hufaz Sunnah kan kan di Jakarta nih, kita orang kampung ya pemasukan ya segitu-segitu aja, nggak mungkin minta lagi sama orang tua, umur sudah waktunya cari uang sendiri. Iya. Bingung cari kosan, lihat kantong kayaknya nggak sanggup ini bayar kosan di Jakarta ini, walaupun dulu dapat yang paling murah ada 600.000. Udahlah, memutuskan hari pertama cari kosan karena nggak mampu uangnya, hari kedua cari masjid. Nah, sampai sore di masjid tersebut tanpa sengaja ternyata masjid salaf. Oh, gitu. Akhirnya itu saja. belajar di situ. Ya, Jadi yang lebih cocok di hati sekarang insya Allah manhaj salaf. semoga Allah kokohkan. Oh, gitu. Antum mau nikah sama akhwat salaf? Akhwat sunnah. Nggak juga Oh, apa. juga. Sebenarnya pengen nikah sama orang yang Awam. bukan awam Apa? juga, apa mau awam tapi dia pengen berubah gitu menjadi lebih baik misalnya. Oke. Karena kan apa, ibu tuh apa guru pertama untuk anak kan, Ya, ya, betul. jadi harus yang bener-bener lah ya, dalam segi mendidik anak seperti apa kan. Udah. Nah, sekarang karena ini spesial perpisahan ya Ustadz Kamto, jadi Ustadz Kamto akan berpindah. Jadi kita dengarkan nasihat terakhir dari Ustadz Kamto. Kalau ini Ceritalah kenapa pulang gitu lah. oh, iya, pertama ini saya pulang dan keluar dari Genki, ya qadarullah ibu anak sakit, anak harus pulang ke rumah ya, karena namanya orang tua ya, kita kan nggak tahu kan, orang tua itu cuma misalnya sepasang satu gitu ya, nggak. Kalau sudah ini kan kita nggak bisa ini lagi ya, kalau semacam kayak kerjaan, kayak uang gitu bisa dapat kita cari di mana aja gitu ya, tanpa harus ini ya. Untuk pesan-pesan anak kepada anak pribadi dan para teman-teman, Suara setia. para guru-guru ya. Yang pertama itu antum itu jika menjadi seorang guru harus tahu kondisi murid atau santrinya ya. Terus harus peduli, itu yang terpenting, harus peduli. Jangan sampai kalian ya antum menjadi seorang guru tapi murid-muridnya itu menganggap antum tuh seperti monster ya jadi ketakutan gitu, jadi nggak ada monster ya jadi nggak ada himmah untuk belajar gitu ya, kadang karena takut atau apa itu, jangan seperti itu. Terus yang kedua, jika antum semua sudah menjadi seorang guru, belajarnya jangan berhenti sampai di situ, harus terus belajar dan belajar, karena ilmu itu semakin berkembangnya zaman ya, semakin banyak kebutuhan ya. Kita harus, misalnya dulu kita nggak butuh kayak namanya komputer, data-data, sekarang harus bisa itu, minimal harus ngetik, terus presentasi ya. Yang ketiga, ini yang paling penting nih, ikhlas. Masya Allah. Ikhlas, kita harus ikhlas ya, karena salah satu ilmu yang dapat kita petik ketika kita telah meninggalkan suatu lembaga atau apa yang kita ajarkan kepada seorang itu ya, kalau kita ikhlas, insya Allah ilmu yang dia amalkan kita mendapat pahala seperti itu ya. Makanya itu jadi guru itu nggak rugi ya, nggak rugi asalkan tuh tadi
Itu aja mungkin nasihat dari Ana. Jadi memang agak lumayan seru ya di sini. Jadi bayangin aja kita 4 orang jomblo di sini stay gitu. Jadi mudir kan udah berkeluarga jadi gak stay. Jadi yang stay itu bener-bener kita berempat semuanya jomblo. Jadi bayangin aja keseruannya gimana. Nah, antum nasihat. Menasehat ini sebenarnya berat. Ya, sahih. Beratnya kenapa? Takutnya kita hanya bisa berbicara tapi suka melakukannya begitu kan. Kabul maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Takutnya begitu. Nasihatnya untuk para guru ini ya. Ya guru. Ya, boleh. Untuk para guru ya kembali lagi ya ikhlas. Tunjukkan bahwa kita itu memang guru. Tunjukkan bahwa kita memang mampu untuk mengajarkan para siswa, santri ataupun tulab. Kemudian nasihat untuk yang lain, belajar terus walaupun dalam kondisi pandemi tidak ada alasan kita ini berhenti belajar. Sudah banyak medianya seperti ya YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tergantung kita menggunakan sosial media itu untuk apa. Ya, kalau kita menggunakan dengan hal-hal yang bermanfaat seperti menuntut ilmu, insya Allah bisa juga jadi wasilah bagi kita. Jazakallahu khairan. Oke, antum Nasihat Ana untuk kalian para jomblo. mudaris ya. Mudaris. Apalagi mudaris jomblo gitu. Apalagi yang mudaris jomblo kan. Ingatlah kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'unahu. Nah, yang kedua ini aw ilmun yuntafa'u bihi, dan semoga ketika kalian mengajarkan nih kita mendapatkan pahala meskipun kita telah meninggal. Amin, amin. Ya, amin. Ya, ilmu yang bermanfaat ini semoga mengantarkan kita kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Udah? Sudah. Kalau gitu selamat tinggal Ustadz Kamto. Semoga di sana segera dapat jodoh. Amin. Amin. Terus? Semoga Anda Baik, doa-doanya untuk Ustadz Kamto yang pergi dan untuk kita juga yang ditinggal ini sabar. Amin. Yang Yang lebih baik gitu ya. semoga yang penggantinya ya lebih baik sesuai doa beliau sendiri ya. Kemudian doa yang paling utama karena beliau ini termasuk udah berumur ya. Iya, berumur. Semoga setelah di sini dimudahkan jodohnya. Amin, Sesuai dengan kriteria yang dia sampaikan di awal tadi. Ya, itu dia. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai akhir. Jarang juga yang nonton sampai akhir. Nah, kecuali kalian bakal nonton sampai akhir insya Allah. Nah, dan mungkin teman-teman kalian di Hufadzus Sunnah atau di Ihya Sunnah. Nah, subscribe untuk info selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.